Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak kalian berdiri di depan meja makan, melihat lauk laut berjejer, ikan, udang, cumi, kepiting, dan di kepala muncul satu pertanyaan. Ini halal semua nggak sih? Ada yang bilang kepiting haram, ada yang bilang cumi makruh, ada yang bilang hiu itu buas. Masa boleh dimakan? Disinilah menariknya Islam. Syariat nggak menilai dari rasa atau rupa, tapi dari fitrah dan tujuan penciptaan makhluk itu sendiri. Allah sudah tetapkan, dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut dan makanan yang berasal darinya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Ayat ini jadi dasar utama. Semua hewan yang hidup di laut pada dasarnya halal. Bahkan ketika hewan-hewan itu sudah mati dan menjadi bangkai di dalam air. Tapi kalau kambing mati tenggelam, ya tetap haram, karena bukan hewan laut murni. Nah, tapi ulama kemudian menjelaskan rincian yang menarik. Karena di dalam laut pun tidak hanya menjadi tempat berkumpul ikan, namun juga ada banyak jenis hewan air lainnya. Apakah ayat itu mencangkup hewan-hewan itu juga? Coba bayangin zaman dulu. Orang Arab melihat cumi atau gurita yang tentakelnya melilit. Bentuknya aneh banget. Sebagian mereka jijik, sebagian lain penasaran. Tapi Islam tidak mengukur halal dari rasa jijik, karena rasa itu subjektif. Yang jadi patokan adalah hidupnya di mana dan apakah membahayakan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan, semua makhluk yang hidup di laut adalah halal. Karena ayat Al-Ma'idah tadi bersifat umum, tidak ada pengecualian. Mereka melihat, hukum halal laut itu mencakup udang, cumi, sotong, gurita, bahkan kerang. Kaidah fikihnya jelas, madama al-hukmu aman, la yukhasyu illa bidalil. Selama dalilnya umum, tidak boleh dikecualikan tanpa bukti. Maka, tak ada dasar untuk mengharamkan udang atau cumi hanya karena bentuknya aneh. Dan lucunya, hewan yang dulu dianggap aneh, sekarang justru jadi menu mahal di restoran seafood. Lain cerita waktu saya duduk di warung kopi, 3 nelayan lagi makan kepiting saus padang. Yang satu bilang, ini halal, laut juga. Yang lain jawab, kata guru saya, haram, bukan ikan. Mereka debat lama, sampai akhirnya saya senyum dan bilang, dua-duanya benar. Tergantung dari cara melihatnya. Disinilah perbedaan mazhab terjadi. Mazhab Hanafi punya definisi ikan yang lebih sempit dibandingkan mazhab Syafi'i dan Maliki, yakni hewan yang punya sirip dan sisik serta hidup dengan cara berenang bebas, bukan merayap. Bagi mereka, kepiting dianggap bukan ikan karena tidak berenang seperti ikan. Namun alasan ini bukan karena najis atau haram mutlak, melainkan kehati-hatian, ihtiyat dalam memahami lafaz ayat. Makanya mereka berhati-hati dan memilih tidak memakan kepiting. Setelah membahas kepiting dan udang, ada satu hewan laut yang sering bikin bingung. Ikan hiu. Tubuhnya besar, giginya tajam, dan auranya garang. Sebagian orang langsung mengira, kalau di darat hewan bertaring haram, berarti hiu juga haram dong? Benar, di darat, hewan bertaring seperti singa, serigala, atau anjing hutan diharamkan. Karena mereka hidup dengan memangsa dan sifat agresifnya berpotensi menumbuhkan sifat kezaliman dalam diri manusia. Tapi ikan hiu berbeda. Ia hidup sepenuhnya di laut, tidak bisa bertahan di darat, dan bagian dari sistem keseimbangan laut. Dalam pandangan ulama, selama ia hidup di air dan bukan hewan beracun, ia tetap termasuk syaidul bahar, hasil laut yang halal. Jadi, walaupun hiu bertaring dan memangsa, itu bukan tanda keharamannya, melainkan fungsi alami yang Allah tetapkan di laut. Sekarang, kita ke bagian yang sering menjadi perdebatan. Bagaimana dengan cara membunuh dan mengolahnya? Misalnya, ikan lele. Kalian pasti tahu, cara yang paling umum adalah dengan menggetok kepala. Sebetulnya, ini boleh, asalkan dilakukan dengan cepat dan membuat ikan langsung tidak sadar. Tujuannya bukan menyiksa, tapi mematikan dengan cara paling ringan. Islam sangat menekankan adab. Sebutlah nama Allah sebelum melakukannya dan jangan biarkan ikan itu menderita. Jadi kesimpulannya, hukum yang ditetapkan Allah melalui Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96 mencangkup semua jenis hewan laut, baik ikan, udang, cumi, gurita, kepiting, hingga hewan buas seperti ikan hiu. Perbedaan pendapat para ulama seperti Syafi'i, Hanafi, atau Maliki bukan untuk membingungkan, tapi justru menunjukkan betapa luas dan bijaknya syariat Islam dalam memandang alam ciptaan Allah. Kalau kamu suka bahasan seperti ini, tentang hukum halal haram dari sisi yang logis dan menarik,
klik subscribe, like, dan share video ini biar makin banyak yang paham bahwa Islam itu bukan hanya soal hukum, tapi juga tentang kebijaksanaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.